Sang Ramapati membawa Mahisa Taruna meninggalkan ruangan pendopo. Kemudian mereka melangkah menuju ruangan tengah. Sang Ramapati ingin bicara empat mata dengan putra almarhum Kebo Anabrang. Sesaat lamanya Mahisa Taruna berdiam diri. Begitu Sang Ramapati selesai memberikan nasihat-nasihat. Mahisa Taruna, membunuh orang seperti Lembu Sora tidak sama mudahnya dengan membunuh sekumpulan lalat. Sebab Lembu Sora adalah orang penting di istana Majapahit. Karena itu kau harus bersabar. Jangan bertindak sendiri. Kau harus menjadi bagian dari rencana besarku. Baiklah, Gusti Ramapati. Yang penting niat hamba membalas dendam dapat terlaksana. Kalau rencanaku ini dapat berhasil, maka dengan sendirinya niatmu membalas dendam akan terlaksana. Terima kasih, Gusti. Sekarang kau harus mendengarkan segala perkataanku. Aku akan merencanakan sebuah siasat untuk membawa Lembu Sora ke tiang gantungan. Dan kau tidak perlu mengerjakan hal-hal yang berat. Tidak perlu menghunus pedang. Tidak perlu bersusah payah naik ke atas bubungan atap rumah Lembu Sora. Lalu apa yang harus hamba kerjakan, Gusti Ramapati? Sementara ini belum ada yang harus kau kerjakan, kecuali tinggal di wisma kediamanku. Kau tidak perlu pulang ke desa Tebu. Tinggallah bersamaku. Sementara aku akan mempersiapkan berkas-berkas perkara yang akan dapat kau pergunakan untuk menggugat pemerintah Majapahit. Sekarang marilah kita lihat perkembangan yang dialami Arya Kamandanu dan Sakawuni setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri. Kakang Kamandanu? Ada apa, Wuni? Kau masih belum tidur juga? Bagaimana aku bisa tidur kalau suamiku sedang termenung sendirian di sini? Aku tidak ingin tidur tanpa kau di sisiku, Kakang Kamandanu. Sepertinya kau semakin bertambah manja, Wuni. Apakah kau keberatan memanjakan istrimu? Tentu saja tidak. Aku justru merasa bahagia jika dapat memanjakanmu. Kakang, aku bahagia sekali. Aku ini seperti seekor burung yang sudah lelah terbang dalam pengembaraan yang panjang. Dan sekarang, aku sudah memperoleh tempat berteduh. Aku sudah memperoleh seonggok sarang yang hangat. Aku tak ingin mengembara lagi. Aku tak ingin pergi kemana-mana lagi, Kakang. Aku ingin terus-menerus mendekam di dalam sarangku ini, sambil merasakan tangan-tanganmu yang perkasa mengusap seluruh jiwa ragaku. Aku ingin mendirikan sebuah keluarga bahagia di dalam sarang ini. Suatu saat nanti, aku akan melahirkan anak, dan anak-anakmu juga. Kakang Kamandanu, apakah kau juga menginginkan hal yang sama? Ingat, Wuni, bagaimanapun juga, kita ini adalah prajurit. Sewaktu-waktu kita harus kembali bertugas menunaikan dharma bakti seorang prajurit. Apakah seorang prajurit tidak boleh bahagia? Tentu saja boleh. Aku adalah prajurit wanita. Apakah aku harus terus bertarung melawan musuh dan tidak boleh istirahat untuk melahirkan anak-anakku? Boleh. Tentu saja boleh. Sekalipun prajurit, kita ini masih manusia biasa, Wuni. Pokoknya, aku harus mempunyai kesempatan untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Dengar, Wuni. Pemerintah Majapahit pasti mempunyai garis-garis kebijaksanaan dalam menata kehidupan dan kesejahteraan para pegawainya. Yang penting, yang perlu diingat, ialah kita jangan sampai terlena mengurusi kepentingan pribadi, sehingga lupa menjalankan dharma bakti kita sebagai prajurit. Aku tahu itu. Tapi aku tak ingin diganggu jika sedang mengecap kebahagiaan bersama suami dan anak-anakku. Anak-anakmu? Kapan kau punya anak, Wuni? Nanti, bukan sekarang. Maksudku nanti. Oh ya, Kakang. Kau ingin punya anak berapa banyak dari Sakawuni? 2, 3, atau 10? Kau ingin memberikan berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 100 orang, seperti para Korawa. Wah, Majapahit ini akan segera penuh sesak oleh manusia kalau setiap ibu melahirkan anak seperti Korawa. Biar saja.
Itu urusan pemerintah Majapahit. Oh iya kakak, kulihat kau masih canggung tinggal di rumah ini. Ya, selama ini rumahku tak ada penghuninya. Hanya kutugaskan 2 orang pembantu untuk berjaga-jaga di sana. Mengapa kau keberatan tinggal bersamaku di sana? Mengapa harus di sana? Di sini saja. Rumah ini adalah peninggalan ayahanda Banyak Kapuk. Aku sudah berjanji dalam hati, selama masih tinggal di Majapahit, aku akan merawat rumah ini dengan baik. Bahkan kalau Sang Hyang Widi mengabulkan permohonanku, aku ingin melahirkan anak-anakku di rumah ini. Iya, kalau memang demikian keinginan istriku, aku menurut saja. Dan kukira rumah ini cukup nyaman untuk dihuni. Kakang Kamadano. Aku merasa bahagia sekali di hari perkawinan kita. Dan sampai sekarang pun, rasa kebahagiaan itu masih terus melekat di dalam hati. Apakah kau juga merasa bahagia, Kakang? Ya, tentu saja aku bahagia. Bohong. Aku bahagia. Bohong. Aku tidak percaya. Bagaimana kau bisa bahagia menjadi suami dari seorang wanita yang tidak pernah kau cintai? Kakang, apakah sekarang kau sudah berhasil mencintai Sakawuni? Tidak. Kau tidak perlu menjawabnya. Dan aku tidak peduli jawaban apa yang akan kau berikan. Yang penting aku mencintaimu. Apakah kau mencintaiku atau tidak, itu tidak menjadi soal. Yang penting aku mencintaimu. Ini, apa yang kau bicarakan ini? Pokoknya aku mencintaimu, Kakang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku merasa bahagia jika menemukan seorang laki-laki yang kucintai. Sekarang kau adalah milikku. Dan aku tidak akan membiarkan dirimu terlepas dari tanganku. Kakang, apakah kau masih mengenang kakak Misin? Aduh, Sakawuni. Aneh sekali bicaramu ini. Iya, aku tahu. Kakak Misin orangnya lembut. Wajahnya cantik molek bagaikan patung pualam. Dia juga mempunyai hati yang sangat mulia. Aku sangat menaruh hormat kepadanya. Aku sangat mengagumi kepribadiannya. Tapi kalau dia ingin merebutmu dari tanganku, nanti dulu. Siapapun juga wanita yang ingin mengambil suamiku harus menyambung nyawa dengan Sakawuni. Kakang Kamandanu, aku tahu kau masih selalu mengenang kakak Mesin, bukan? Wuni, dengarlah. Sekarang ini kau sudah menjadi istriku. Kita sudah dikawinkan secara sah di hadapan Gusti Prabu, di hadapan kalayak ramai, di hadapan para dewa, dan di hadapan Sang Hyang Widi. Kau tidak perlu cemas. Kau tidak akan kehilangan siapa-siapa. Tak ada yang akan merebut suamimu, Wuni. Kalau ada bagaimana? Itu bisa saja terjadi, kan? Itu hanya gambaran buruk dari pikiran-pikiranmu sendiri. Tapi kalau benar-benar ada bagaimana? Itu bisa terjadi, kan? Sudahlah, Wuni. Ini sudah malam. Hah? Lebih baik kita tidur saja. Aku tidak mau tidur. Ini sudah malam. Kita teruskan saja bicara di dalam. Aku tidak bisa jalan. Kakiku sakit, pegal. Kalau begitu biarlah aku menggendongmu. Arya Kamandanu segera meraih tubuh Sakawuni. Dan putri almarhum Banyak Kapuk itu menggeliat manja dalam dekapan tangan-tangan suaminya yang perkasa. Arya Kamandanu menggendong Sakawuni, menyeberangi ruangan pendopo sambil menciumi wajah istrinya. Tapi pada saat itulah terdengar derap kuda semakin lama semakin dekat. Turunlah, Wuni. Lihat, Paman Lembusura datang. Waduh. Aku merasa berdosa sekali ini. Sebenarnya aku tidak sampai hati mengganggu ketenangan kalian yang sedang meregup malam-malam bahagia. Tidak apa, Paman Lembusura. Kami tidak merasa terganggu. Iya, Paman. Kami justru senang Paman Lembusura datang. Sudah beberapa hari ini kami tidak melihat Paman. Bagi pasangan suami istri baru, tak baik banyak berada di luar rumah. Kalian tahu,
Sewaktu aku menjadi pengantin baru dulu, kami tak pernah meninggalkan rumah 40 hari lamanya. Selama 40 hari itu, kami merasa seperti hidup di dunia lain. Dunia awang-awang, dunia khayal, tapi kenyataannya bisa kita rasakan. Oh ya, Kamandanu, dan kau Nduk Sekawuni. Iya, Paman. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian. Kalau begitu, marilah masuk, Paman Lembu Sora. Marilah kita bicara di dalam. Aneh sekali. Berani sekali orang itu memasuki rumah kediaman Paman Lembu Sora. Apakah jelas orang itu bermaksud membunuh Paman? Aku sempat bertarung 3 gebrakan dengan orang itu. Kemampuannya tidak terlalu tinggi. Mungkin kemampuannya di atas rata-rata perwira Majapahit. Dia menggunakan sebilah pedang. Tapi dia menggunakan jurus-jurus yang sepertinya sudah pernah kukenal. Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Apakah orang itu benar-benar lari menuju rumah kediaman Paman Ramapati? Kukira Gajah Biru dan Demung Wira tidak salah lihat. Kalau begitu, pasti ada hubungannya dengan Paman Ramapati dan kelompoknya. Paman Lembu Sora harus lebih berhati-hati. Kita tidak bisa sembarangan menuduh orang, Duk. Mungkin saja orang itu mempunyai dendam pribadi padaku. Apakah Paman Lembu Sora tidak dapat menduganya sama sekali? Tidak bisa, Kamandanu. Aku ini seorang prajurit. Aku sudah membunuh ratusan musuh yang rata-rata belum kukenal sebelumnya. Tapi tingkah laku orang itu memang aneh sekali. Berapa kira-kira usianya, Paman? Aku tidak dapat mengenal wajahnya, juga suaranya. Wajah dan suaranya disembunyikan di balik topeng. Tapi aku dapat merasakan tulang-tulangnya dan dengus nafasnya. Sepertinya orang itu masih cukup muda usia. Mungkin tidak lebih dari 20 tahun. Dan aku dapat memastikan bahwa dia masih kurang pengalaman. Dia belum pandai mengukur kemampuan sendiri. Dia hanya terbawa oleh hawa nafsunya. Kalau begitu, Paman Lembu Sora harus menambah jumlah prajurit jaga. Sebab aku kira orang itu akan kembali lagi, Paman. Anehnya, mengapa orang itu tidak tertangkap ketika berlari-lari menuju rumah kediaman Paman Ramapati? Atau mungkin justru Paman Ramapati lah yang telah mengupah orang itu? Rasanya tidak mungkin, Kamandanu. Kalau Kakang Ramapati bermaksud membunuhku, dia bisa menyewa 10 orang pembunuh bayaran yang lebih baik. Aku yakin orang itu bukan seorang pembunuh bayaran. Entahlah siapa dia. Sayang sekali Gajah Biru dan Demung Wira gagal meringkusnya. Nah, Kamandanu, aku tidak bisa lama-lama. Ayo, Nduk Sekawuni, aku pulang dulu. Mari silahkan, Paman. Iya, sampai bertemu lagi besok pagi. Bukankah kalian besok sudah bisa menghadiri pertemuan di Balai Paseban Agung? Terima kasih. Semoga para dewa senantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kulihat ruangan Balai Paseban Agung ini tidak seperti biasanya. Mereka yang hadir duduk hampir berdesak-desakan. Bahkan sebagian ada yang terpaksa duduk di tangga. Kulihat Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni juga sudah dapat menghadiri pertemuan ini. Syukurlah. Dan sebelum kita mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut tata pemerintahan negeri kita, baiklah, mari kita dengarkan apa yang akan dilaporkan Paman Ramapati. Terima kasih, Gusti Prabu. Sebenarnya ada banyak sekali hal-hal penting yang perlu hamba laporkan ke hadapan Sang Prabu dan ke hadapan para hadirin sekalian. Berkas-berkasnya telah hamba siapkan. Tapi marilah kita mulai dari hal yang paling penting. Dan hal ini menyangkut masalah keadilan yang kita dambakan bersama di atas bumi Majapahit. Hari ini hamba menghadap Gusti Prabu dengan ditemani seorang pemuda yang sekarang ini duduk di sebelah hamba. Oh, siapakah pemuda itu, Paman Ramapati? Ampun, Gusti Prabu. Pemuda ini namanya Mahisa Taruna. Mahisa Taruna. Mahisa Taruna, apakah kau berasal dari keluarga penggawa kerajaan Majapahit? Ampun, Gusti Prabu. Hamba adalah putra Ayahanda Kebu Anabrang.
Mendengar pemuda itu menyebut Kebo Anabrang sebagai orang tua laki-lakinya, jantung Lembu Sora bagaikan disentakkan. Dia lalu menghubungkannya dengan pembunuh gelap yang masuk ke halaman rumahnya beberapa malam yang lalu. Sekarang dia dapat meraba apa yang akan direncanakan oleh Sang Ramapati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.